Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk sistem persamaan linear dua variabel yang dengan metode grafik. Nah, bagaimana metode grafik? Kemarin kita sudah mempelajari tentang 3 cara. Yang pertama adalah eliminasi, habis itu substitusi, setelah itu campuran. Jadi ada eliminasi, setelah itu kita substitusi. Nah, nanti di sini kita juga akan bahas yang eliminasi substitusi, tapi cuman buat cocokan ya. Kalau pakai grafik itu hasilnya segini, kalau pakai eliminasi substitusi sama apa enggak ya, seperti itu. Oke, kita sekarang fokus untuk yang metode grafik. Jadi kita harus menggambar. Nah, menggambar persamaan linearnya satu per satu. Bagaimana caranya? Nah, ini kita buat seperti ini. Jadi kita tentukan titik potong pada sumbu. Nah, ini masih ingat ya, ini namanya apa? Namanya garis bilangan koordinat kartesius. Nah, oke, biar fokus dulu. Gini. Nah, koordinat kartesiusnya seperti ini. Nanti kita gambarkan dia pada grafik ini. Nah, caranya begini nanti. 3x plus y sama dengan 15, kita tulis dulu di sini. Nah, kita supaya mudah kita cari di mana supaya titik potongnya pada sumbu. Jadi kita tentukan x-nya 0. Jadi supaya berada pada sumbu. Kalau x-nya 0, berarti kan 3 kali 0 berapa? 0 kan, jadi ini ditutup gini aja. Kalau x-nya 0, y-nya sama dengan berapa? 15. Kita isikan di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau y-nya yang 0, berarti kita tutup y-nya gini. 3x sama dengan 15. Berarti x-nya adalah 15 bagi 3 berapa? 5. Jadi di sini 0,15 dan 5,0. Nah, 0,15. Nah, di sini tadi baru bikin sampai 8. Harusnya sampai 15. Apanya yang 15? Y ya. Y-nya 15. Jadi ini kita tambah dulu. Kita tambah jadi kurang berapa ini? Kurang banyak ya? Kurang 7. Oke, di sini kita tambahin sekitar 7 ya. Jadi agak panjang ini. Agak panjang, bentar. Sini kita buat garis lagi. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 pas di sini ya. Berarti kita tambahin ke sini 8 9 10 11 12 13 14 15. Darurat ya ini. Nah, di sini adalah 15. Ini adalah sumbu Y. Yang ini adalah sumbu X. Jangan lupa ya dikasih keterangan. Dan di titik pertemuan ini adalah titik U. Bukan titik 0, tapi titik U. Maksudnya titik O itu 0,0. Sekarang kita gambar 0,15. Itu titiknya ada di sini. Kita tandai dulu biar jelas di sini. Oke, terus yang satunya 5,0. Di sini 5,0. Jadi kalau tersebut angka duluan berarti dia ada di sumbu X. Kalau tersebut nolnya duluan berarti dia ada di sumbu Y. Habis itu kita hubungkanlah 15 dan 5. Kita hubungkan begini. Kita garis ya. Kita garis. Oke, seperti ini. Ini adalah garis untuk yang 3x plus y sama dengan 15. Ini gambarnya. Sekarang kita ke yang x plus y sama dengan 7. Sama, kita tulis 0 di sini sama 0 di sini. Jadi kalau x-nya 0 kita tutup gini. X-nya 0 berarti y sama dengan 7. Terbaca ya. Kalau y-nya 0 berarti x sama dengan 7. 0,7 dan 7,0. Jadi kita 0,7 sebelah mana? 0 dulu, baru angka, berarti di sumbu Y di sini.
Yang kedua 7,0 berarti di sini. Oke, kita coba pakai merah ya supaya beda. Kita hubungkan 7 sama 7 ini. Jadi garis grafiknya dalam bentuk garis itu seperti ini. Kita garis gini ya. Tuh. Oke, habis itu kita kan udah gambar yang satu ini tadi adalah grafik untuk 3x plus Y sama dengan 15 yang hitam, terus yang merah garis untuk X plus Y sama dengan 7. Nah, dia ketemu di berapa? Nah, jadi ini namanya titik potong. Titik potongnya berapa ini? Kita hubungkan aja dengan penggarisnya tadi. Nah, ini kan udah terlihat ya jelas ya. Nih, berapa ya ini? Kira-kira berapa ini? Nih, kelihatan ya, berapa ini? 4. Yang satu ini? Nah, 3. Nah, nih kita hubungkan ya. Coba pakai hijau. Nah, warna lagi nih. Nah, ini kita hubungkan seperti ini. Yang satunya juga sama. Jadi kalau pas materi yang menggambar harus siap sama penggarisnya. Penggarisnya boleh yang kayak gini, pokoknya seadanya aja yang di rumah. Penggaris yang kayak apa, yang penting bisa buat detailnya. Nah, jadi di metode grafik ini kita harus pakai skala. Jadi penggaris ini harus buat skala. Nah, ini tadi kan Bulita buatnya setengah senti. Sebenarnya buat 1, 2, 3 setiap setengah senti ini juga boleh. Tapi yang sebelah sini juga harus setengah senti. Jadi skalanya harus sama untuk sumbu X dan sumbu Y. Kalau 1 senti begini, sebelah sini 1 senti, yang sumbu X nya juga harus 1 senti. Jadi biar ketemunya tepat seperti ini. Jadi dia oke, kalau buat titik potong kita harus yang X dulu. X nya berapa? 4. Y nya berapa? 3. Nah, jadi titik potongnya adalah 4,3. Kita namai dia namanya titik potong. Titik potongnya 4,3. Nah, kita coba gimana Bu kalau pakai eliminasi sama substitusi, itu penyelesaiannya sama apa enggak? Kita coba ya di sini ya. Kita cocokkan. Biasa kalau untuk cocokkan, untuk mengerjakan kan udah terbiasa pakainya campuran ya. Karena lebih cepat nanti mengerjakannya. Iya. Oke, kita coba 3x plus y sama dengan 15. Di yang satunya X plus Y sama dengan 7. Nah, ini kebetulan tidak harus dikalikan berapa sama dikalikan berapa, hasilnya berapa nggak perlu, karena ini udah ada Y sama Y, dia bisa langsung dikurangi. 3X dikurangi X berapa? 2X. Y dikurangi Y habis ya, dia habis. 15 dikurangi 7, 8. Jadi X nya berapa? X nya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, X nya 4. Habis ini X sama dengan 4 kita substitusi ke X plus Y sama dengan 7. Jadi X nya diganti dengan 4. Substitusi itu mengganti. Plus Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan Y sama dengan 3. Jadi X nya adalah 4, Y nya adalah 3. Tertuliskan X, Y 4,3. Cocok ya. Jadi pakai ini tadi campurannya, ini eliminasi dan substitusi. Oke. Jadi pakai grafik ditemukan 4,3, dieliminasi substitusi juga 4,3. Jadi pakai cara apapun kita bakalan ketemu yang sama kalau ngitungnya bener. Nah, catatannya tadi kalau pakai grafik harus dengan skala yang sama. Di sumbu Y dan di sumbu X itu harus dengan skala yang sama supaya bisa tepat ketemunya 4,3. Kalau tidak pakai skala, kita tidak bisa menemukan titik potong yang tepat. Nanti bisa jadi berbeda dengan hasil kalau di eliminasi dan substitusi. Seperti ini, mudah ya. Mau contoh lagi? Oke. Dan disiapin ini sama Bulita.
Oke, ini contoh yang kedua. Agak ada negatifnya ya, biar lebih berwarna. Ini ada 2x dikurangi y sama dengan 10. Nah, ini tadi digaris gimana coba? Digaris jadi 3 bagian. Nah, yang belakang double. Terus ini juga 3. Nah, dia double biar apa? Biar marka ganda kan tidak boleh melewati. Ingat ya, marka ganda nggak boleh lewat kalau marka ganda. Nah, sama kayak tadi, jadi kita pasang 0 di X. Kalau 0 di X berarti ini ditutup seperti ini. Akhirnya jadi negatif Y sama dengan 10. Berarti kalau Y aja dia negatif 10. Nah, sekarang gantian Y-nya yang 0. Y-nya yang 0 berarti gini ditutup. 2X sama dengan 10. Berarti X aja 10 bagi 2, 5. Akhirnya ditemukanlah 0, negatif 10 dan 5,0. Seperti ini. Terus kita lanjut gambar ya. Nah, tadi kan bentar, kita tunjukkan yang tadi ya, yang tadi ini gini. Nah, yang tadi kan kita butuhnya positif semua. Kita lihat aja 5, 15, 7, 7. Berarti kita nggak harus bikin koordinat kartesiusnya plus gini full, nggak. Kita cuman butuh yang positif. Berarti kebanyakan ke kanan dan kebanyakan ke atas. Di sini y-nya 15, berarti kita harus lebih panjang ke atas. Sekarang kalau contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, terbacalah dia negatif 10 untuk apa? Untuk Y. Berarti kita banyak kemana kalau negatif 10 Y? Y-nya negatif 10, berarti kita harus lebih banyak ke bawah. Lebih banyak ke bawah. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya, muat ya. Kita gambar dulu. Berarti sumbu X-nya kita taruh di mana ya? Kita taruh di atas. Kenapa? Karena kita Y-nya butuh yang banyak, yang panjang. Kita butuh 10 untuk di Y. Nah, negatif 10 untuk di Y. Jadi dia harus pas ya. Kita harus hati-hati pas garisnya ini. Kita bikin garisnya dulu. Nah, ini belum dikasih panah ya, belum dikasih panah. Karena apa? Karena kita belum tahu untuk yang kedua. Kita tambahin dulu untuk atas, nanti siapa tahu ada kurangnya. Oke, kita bikin titik-titiknya dulu biar pas. Sebelah sini sekalian dibuat titik, jadi sekalian pegang garis penggarisnya, kita sekalian bikin skalanya, jadi nggak bolak-balik cari penggarisnya di mana gitu. Jadi langsung gini, seumpama takut salah pas gambar itu boleh pakai pensil dulu, tapi khusus untuk koordinatnya lebih baik langsung pakai pulpen. Kenapa? Nanti kalau salah grafiknya kalian hapus, koordinatnya ini nggak kehapus kalau udah sekalian. Oke, kita kasih dulu 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, seterusnya ya, nggak usah. 7, 8, 9, 10. Oke, di sini ya, ini negatif 1, negatif 2. Kita kasih panah, kita disumbu Y. Sebelah sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, banyak ya. Oke, kita kasih ini adalah sumbu X. 0, negatif 10 berarti dia ada di sini. Sama 5,0 berarti di sini. Nah, ini kita hubungkan dengan garis yang panjang biar kelihatan. Jadi jangan takut apa ya, kalau grafik begini tuh tidak ada batasannya ya, sampai mana aja boleh. Tapi ya sebatas kertas kita sampai di mana aja, nggak usah dilebih-lebihin ke sini. Nah, ini adalah grafik untuk yang pertama. 2x kurangi y sama dengan 10. Nah, bagaimana untuk yang kedua? Kita buat dulu. Maaf, agak meletot ini. X, y, x, y.
sama dibuat 0 berarti Y nya 6, 0,6. Sebelah sini Y nya yang 0 berarti X nya adalah 6 bagi 2 3, 6 bagi 2 3 berarti dia 3,0, 0,6, 0 di sini ya 0, ini titik O, 0,6 berarti ada di sini, 3,0 berarti di sini. Nah, terus kita hubungkanlah dengan penggaris pakai warna hijau. Nah, ini kita hubungkan dengan penggaris seperti ini. Seret begini. Nah, akhirnya disinilah titik potongnya. Jadi kita urutkan. Nah, pas kan dia ada di angka 4, sebelah sininya angka 2. Nah, kalau skalanya sama bisa tepat 4, negatif 2. Apa tadi ini namanya? Titik potong. Titik potongnya. Oke, mau dicek juga pakai eliminasi substitusi? Boleh. Substitusi 2x dikurangi y sama dengan 10. Yang satunya 2x plus y sama dengan 6. Kita langsung kurangin, bisa ya. 2x kurangi 2x kan 0. Min y lagi, berarti min 2y sama dengan 10 dikurangin 6, 4. Y sama dengan 4 dibagi negatif 2. Negatif 2 juga. Habis itu Y sama dengan negatif 2, kita substitusi ke mana? Ke yang bawah boleh 2x plus y sama dengan 6, berarti 2x tambah y nya masuk, negatif 2 sama dengan 6, 2x dikurangi 2 sama dengan 6, 2x 6 ditambah 2, 2x sama dengan 6 tambah 2 8, berarti x sama dengan 4. Jadi x nya 4, y nya negatif 2, 4, negatif 2 sama persis dengan ini. Oke, jadi pakai eliminasi substitusi bisa, pakai grafik juga bisa. Ini saya tunjukkan dengan grafik, nanti ada latihan soalnya, jadi nanti gambarnya boleh diupload ya. Jadi Bulita bisa lihat nanti bisa nggak sih gambarnya seperti itu. Nah, tadi kan ini pakai kotak-kotak ya, agak lama. Nah, sekarang coba Bulita tunjukkan seperti ini sama dengan 10. Jadi kalian boleh bikin dua panah, dua cabang seperti ini. 0, berapa sama berapa, 0. 0, berapa ya? Nah, jadi ini ditutup gini. Kalau 0 berarti negatif y sama dengan 10, berarti y nya negatif 10. Ini boleh. Nah, singkatnya gini. Kalau 0 nya di belakang berarti ditutup gini. 2x sama dengan 10, berarti 10 bagi 2 adalah 5. Ini boleh. Nah, yang ini juga sama. 2x plus y kita sama dengan 6, kita buat dua cabang. Kalau 0, berapa ya? 0,6. Kalau berapa, 0 ya, berapa berarti 6 bagi 2, 3,0. Begini boleh. Pakai kotak-kotak ini supaya nggak salah juga boleh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.